Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kami ucapkan selamat sore, selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus, oleh kasih kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Dikatakan, Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Haleluya Yesus. Kau
Engkau Bapa yang setia, Bapa yang mulia Tuhan. Engkau sanggup melakukan perkara yang besar buat kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pada saat ini kami siap untuk kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau sudah hadir di tengah-tengah saat ini, melawat siap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang datang Tuhan. Kami siap Tuhan, sungguh Tuhan kami merasakan lawatan-Mu yang luar biasa Tuhan. Karena Engkau telah bertakhta di atas pujian kami, memberkati kami semuanya ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari yang percaya katakan sama-sama amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita saling datang lagi bersama Tuhan. Hanya kita lagi bersama Tuhan. Haleluya. Saat ini ku datang lagi. Padamu Tuhan.
merasakan bahagia ya. Puji nama Tuhan. Seperti wanita yang senantiasa mengasihi Tuhan Yesus. Wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus engkau baik berkata-kata seperti wanita. Seperti wanita
setiap kami umat-umat Tuhan, kami mau tetap setia sampai akhir kehidupan kami, karena Engkau berjanji menyediakan mahkota bagi kami yang bertekun dan setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan buat kesempatan sore ini kami boleh datang di rumah Tuhan. Telah kami sampaikan pujian kami dari hati yang mengasihi Tuhan, dan kami percaya pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya untuk kami mendengar firman. Mari Roh Kudus urapi setiap kami, bahkan lembutkan hati kami. Beri kami hati yang rendah, hati yang haus, hati yang rindu akan firman Tuhan, sehingga ketika benih firman ditaburkan sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Firman Tuhan mengubah hidup kami, bahkan mendewasakan iman rohani setiap kami. Roh Kudus rapi pula hamba-Mu yang terbatas, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampailah pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Silakan kembali Bapak Saudara. Ya. Shalom, ya, puji Tuhan. Sore ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah jangan menuduh Tuhan. Sekali lagi, jangan menuduh Tuhan. Kata menuduh tentu sering kita dengar, bahkan mungkin kita juga pernah mengucapkannya. Ya, ketika ada seseorang yang mungkin tanpa sadar melontarkan sesuatu ya kepada kita, atau mengantarkan sesuatu kepada kita, lalu kita berkata jangan nuduh sembarangan. Nah, begitu saja. Kata menuduh adalah kata yang sering kita dengar, bahkan sering kita mengucapkannya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, menuduh itu punya arti menunjuk dan mengatakan bahwa seseorang berbuat kurang baik, tidak baik, bahkan melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Ya, jadi menuduh itu menurut Kamus Bahasa Indonesia punya arti menunjuk dan mengatakan bahwa seseorang berbuat kurang baik, tidak baik, bahkan melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Ya, jadi kalau seseorang menuduh orang lain, saudara, pasti pada saat tuduhan itu disampaikan bukan hal yang positif, ya, bukan hal yang baik, tetapi menunjukkan, ya, mengatakan sudah berbuat yang tidak baik, kurang baik, negatif, bahkan perbuatan yang melanggar hukum. Menuduh juga punya sinonim atau persamaan kata mendakwa. Ya, mendakwa, didakwa itu ya, mendakwa seperti di pengadilan itu ya, ada yang didakwa. Ya. Nah, salah satu hal yang sering dilakukan oleh iblis itu adalah menuduh. Ya, jadi salah satu hal yang sering dilakukan oleh iblis adalah menuduh. Iblis menuduh Allah di hadapan orang percaya. Ya, ketika mungkin orang percaya mengalami sesuatu, lalu iblis membisikkan, ya, kata-kata tuduhan kepada Allah di hati, di pikiran orang percaya. Ya, loh, katanya Tuhan itu cinta kamu. Kalau Tuhan cinta kamu, mengapa kamu mengalami seperti itu? Mengapa kamu berdoa, Tuhan tidak menjawab doamu? Mengapa kamu mengalami hal-hal yang sulit, bahkan sepertinya tidak datang pertolongan Tuhan dalam hidupmu? Katanya Tuhan mengasihi kamu. Mana buktinya? Ya, menuduh Allah. Ya, jadi orang percaya dibisiki, ya, orang percaya oleh iblis diintimidasi dengan kata-kata tuduhan terhadap Allah. Ya, itu yang sering dilakukan oleh iblis, sehingga kalau orang percaya yang tidak sungguh mengerti firman, terpengaruh. Waktu dengar kata-kata dari iblis itu bisa terpengaruh. Iya ya, benar. Katanya Tuhan mengasihi saya, Tuhan memperhatikan saya, Tuhan memperdulikan saya, ya. Tapi kok saya mengalami seperti ini? Nah,
mulai tertipu, mulai termakan, mulai terpengaruh oleh tujuan iblis terhadap Allah. Iblis bukan cuma menuduh Allah di hadapan orang percaya, namun iblis juga menuduh orang percaya di hadapan Allah. Jadi dibalik, kalau tadi menuduh Allah di hadapan orang percaya, jika orang percaya jadi bimbang, ya, jadi meragukan Tuhan. Tapi sebaliknya iblis juga menuduh orang percaya di hadapan Allah. Saya ajak kita lihat ayatnya, saudara, dalam kitab Ayub. Ayub pasal yang pertama, di ayat yang ke-6 mulai sampai dengan ayat yang ke-11. Ayub pertama ayat 6 sampai 11. Sebagian kita sudah tahu kisah ini, tapi saya bacakan lagi supaya Bapak Ibu Saudara mengerti bahwa iblis itu juga menuduh orang percaya di hadapan Allah. Ayub pertama ayat 6 mulai. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Stop sampai sini, saudara. Saudara perhatikan, ternyata iblis itu berjalan-jalan mengelilingi dan menjelajah bumi, saudara. Ya, jadi mengelilingi bisa jadi mengikuti ketika kita berada di mana, bisa, saudara. Karena dia dikatakan penguasa di udara. Bisa jadi iblis berusaha, ya, untuk mengintip, untuk mencari celah, untuk mencari saat yang tepat untuk menyerang kita. Nah, ini menjelajah, saudara. Ya, melihat beredar-edar, sangat rajin. Ya, itu iblis, saudara. Lanjut ayat yang ke-8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis. Ini Tuhan yang ngomong, ya. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Jadi Tuhan membanggakan, ini loh, ya, ada hambaku yang namanya Ayub, seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tuhan bangga terhadap Ayub. Dan demikian juga Tuhan bangga terhadap Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita hidup dalam kebenaran, Tuhan itu bangga, so. Tuhan itu senang, Tuhan itu bersuka cita melihat umatnya, anak-anaknya hidup dalam kebenaran, seperti yang Tuhan banggakan Ayub, ya. 9, nah, ini saudara perhatikan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau Tuhan yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Jadi pagar sekeliling itu maksudnya bicara tentang perlindungan, so, ya. Dipagari Tuhan, dilindungi Tuhan, dijaga oleh pasukan malaikat Tuhan, ya. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Nah, jadi iblis ngakui, ya, Tuhan memberkati Ayub, apa yang dimiliki Ayub dipagari, dilindungi oleh Tuhan. Iblis ngakui itu, ya. Lihat ayat yang ke-11. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapan. Dengan kata lain, maksudnya iblis mungkin, ya Tuhan, dia itu setia, dia itu menjauhi kejahatan, hidup saleh, karena dia diberkati, karena dia dilindungi Tuhan. Coba pagar perlindungannya diambil, berkatnya ditarik, nanti dia akan mengutuk Tuhan. Siapa yang dituduh itu? Ayub. Jadi iblis ini ngomong begitu, ya, menuduh Ayub di hadapan Allah. Padahal Allah tadi baru saja membanggakan, engkau lihat hambaku Ayub, orang benar, saleh, dan seterusnya. Tapi iblis langsung berkata, iya, dia saleh, dia benar, dia jujur, karena dia diberkati, karena dia dilindungi. Coba pagar perlindungannya dicabut, berkatnya diambil, nanti dia akan mengutuki engkau. Ini iblis menuduh orang percaya di hadapan Allah. Ya, saya tidak lanjut ceritanya, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Oke, nah kita kembali. Jadi memang
Salah satu hal yang sering dilakukan oleh iblis adalah menuduh. Itu salah satu pekerjaan iblis, itu menuduh. Tapi ada pekerjaan yang lain juga ya, menipu, menyesatkan, dan sebagainya. Tapi salah satu hal yang sering dilakukan oleh iblis adalah menuduh. Bisa jadi menuduh Allah di hadapan orang percaya supaya imannya orang percaya jadi goyah. Bisa jadi menuduh orang percaya di hadapan Allah seperti yang dilakukan oleh iblis terhadap Ayub. Iblis berusaha mempengaruhi manusia supaya manusia juga menjadi penuduh. Itu tujuan iblis. Ya, jadi iblis berusaha mempengaruhi manusia, termasuk mempengaruhi umat-umat Tuhan, supaya umat Tuhan juga jadi penuduh. Bukan hanya menuduh sesama, tetapi juga menuduh Allah. Ya, karena Yohanes 10 ayat yang ke-10 bagian A dikatakan, Yohanes 10 ayat 10 bagian A, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pencuri di sini bicara iblis. Iblis datang itu untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi dia berusaha mempengaruhi manusia supaya jadi penuduh seperti dirinya yang suka melakukan tuduhan, ya, yang suka menuduh. Iblis juga kepingin manusia juga jadi seperti itu, umat Tuhan juga jadi penuduh. Tujuannya apa? Supaya sukacitanya dicuri, ya, iman rohaninya dibunuh, dan akhirnya binasa. Untuk itulah tujuan iblis mempengaruhi manusia. Nah, ketika seorang umat Tuhan terpengaruh, ikut menuduh seperti yang dilakukan oleh iblis, bahkan berani menuduh Tuhan, maka berarti ada 4 hal yang kita akan belajar bersama malam ini. Ya, ketika seorang umat Tuhan berani menuduh Tuhan, maka itu punya 4 arti yang tanpa disadari ketika umat Tuhan menuduh, berani menuduh Tuhan. Yang pertama, kita lihat dari Bilangan pasal 14, ya. Kita belajar dari kisah ini, ya. Bilangan 14 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Bapak Ibu kasih sekalian, Bilangan pasal 14. Nanti kita juga akan melihat ayat-ayat yang lain dari Bilangan 14 ini, ya. Ini kisah yang dicatat ketika bangsa Israel dibawa ke pemimpinan Musa, sudah dekat dengan tanah Kanaan. Dan pertama kali yang dihadapi itu adalah Yeriko, dengan tembok pertahanannya yang sangat tebal. Nah, Musa menyuruh 12 pengintai, sudah tahu ceritanya, ya. Masing-masing itu dari setiap suku. Nah, Israel punya 12 suku, ya. Satu suku ngirim perwakilan 1 orang untuk mengintai, yaitu perintah Musa. Jadi akhirnya 12 pengintai, ya, dari setiap suku. Setelah mengintai, lalu mereka kembali kepada Musa dan kepada bangsa Israel, lalu mereka cerita. Nah, sudah tahu ceritanya sama nggak, Saudara? Sama? 12 pengintai ini ceritanya sama? Enggak. Terbagi 2. Yang pertama itu saya ngomong kelompok mayoritas, ya. Mengapa saya bilang mayoritas? Karena jumlahnya 10, Saudara. Ya, memberikan laporan, ya, memberikan cerita yang baik atau tidak baik, yang nggak baik, yang negatif. Wah, mereka bilang itu memang itu tanah Kanaan, ya, kota Yeriko, tanah Kanaan itu subur, benar, karena mereka juga membawa hasil bumi, buah-buahan, ya, dari Kanaan yang mereka intai itu, ya. Mereka tunjukkan, wah, buahnya itu, hasilnya itu luar biasa, bagus, memang subur, tanahnya sangat baik, betul. Tapi dikatakan penduduknya itu kuat, pertahanannya kuat,
ini penduduk tentaranya juga kuat. Kita nggak mungkin bisa masuk merebut Yeriko, masuk Kanaan, nggak mungkin bisa. Nggak mungkin. Kita pasti akan ditelan habis. Kita pasti akan dikalahkan. Kita pasti akan mati kalau berperang lawan mereka. Nah itu kira-kira laporannya begitu, saudara bisa baca sendiri ya. Itu 10 yang mayoritas seperti itu, saudara. Ya. Nah cuma 2 orang. Siapa namanya? Yosua dan Kaleb. Cuma 2 orang minoritas yang berkata enggak. Tanahnya subur, ya memang penduduknya, pertahanannya, penduduknya, tentaranya kuat, betul. Tapi kita punya Tuhan yang menyertai kita. Kalau Tuhan berkenan kepada kita, kita pasti bisa mengalahkan dan merebut tanah Kanaan sesuai janji Tuhan. Pasti, karena Tuhan beserta kita. Ini laporan 2 orang minoritas. Nah, tetapi yang didengar dan dipercaya oleh orang Israel yang mana, Sur? Yang mayoritas. Nah biasanya kan gitu ya, manusia itu lebih percaya yang suara terbanyak. Karena itu biasanya kalau dalam pemungutan suara kan ya suara terbanyak yang menang. Biasanya yang begitu sebenarnya, namanya pemungutan suara. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh berpikir, yang banyak, jumlah yang banyak itu belum tentu benar. Bukan saya bilang salah ya, bukan saya bilang pasti salah, enggak. Tapi jumlah yang banyak, yang mayoritas itu belum tentu benar. Jadi jangan pernah berasumsi, jangan pernah beranggapan kalau yang banyak itu pasti yang benar. Oh, belum tentu, belum tentu. Ini buktinya yang 10 ini malah yang tidak benar, ya. Oke. Jadi kisahnya seperti itu, ya. Lalu, nah ini di Bilangan 14 ayat 2 sampai 3 ini yang mereka sampaikan ya. Orang Israel waktu dengar laporan negatif, mereka percaya laporan negatif dari 10 orang mayoritas itu, lalu mereka ngomong ini. Bilangan 14 ayat 2 sampai 3. Nah, dari Bilangan 14 ayat 2 sampai 3 kita bisa melihat ya ada beberapa hal yang menunjukkan kepada kita ketika umat Tuhan berani menuduh Tuhan. Itu berarti yang pertama, umat Tuhan itu tidak sungguh-sungguh percaya. Sekali lagi, tidak sungguh-sungguh percaya. Mereka meragukan kebaikan Tuhan, mereka meragukan kasih Tuhan. Mereka tidak sungguh-sungguh percaya. Itulah sebabnya mereka berani menuduh Allah. Kalau sudah perhatikan kalimat yang disampaikan ya, perkataan, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, maksudnya ke negeri Kanaan ini, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami jadi tawanan. Jadi maksudnya mereka menuduh Tuhan itu jahat. Tuhan itu tujuannya bawa kami ke tanah Kanaan yang katanya tanah perjanjian. Ternyata setelah kami lihat benteng pertahanan, penduduknya, wah, ternyata tujuan Tuhan itu supaya kami ini tewas, mati oleh pedang. Nah kalau kami sudah mati, istri kami, anak-anak kami jadi tawanan. Ini tujuan, ini tujuan. Karena kalau kita baca, Tuhan tidak pernah merencanakan seperti itu. Tidak pernah, tidak pernah. Ya kalau saudara baca, Tuhan berjanji, kamu beri negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya yang akan kamu diami, kamu akan menikmati hasilnya. Loh itu Tuhan berjanjinya seperti itu. Tidak pernah Tuhan bilang, nanti kalau kamu tak bawa ke sana, nanti kamu ketemu sama orang-orang di sana mati ya. Tidak pernah Tuhan ngomong gitu. Tapi pikiran mereka seperti itu. Mengapa? Karena mereka tidak percaya Tuhan yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang baik. Seringkali umat-umat Tuhan juga seperti itu, karena mungkin meragukan kasih Tuhan, meragukan kebaikan Tuhan, menghadapi sesuatu mulai nih ya, di pikiran nih ya, iblis membisikkan itu tadi yang saya sudah katakan. Nah, katanya Tuhan itu cinta kamu, katanya kamu sudah jadi umat Tuhan, pasti ditolong Tuhan, doamu didengar dan dijawab Tuhan. Mana buktinya? Mulai akhirnya umat Tuhan terpengaruh. Iya ya, Tuhan kok gini ya hidupku, penderitaanku, masalahku kok seperti ini, tidak selesai-selesai. Aku berdoa, aduh, sampai aku capek Tuhan, sampai aku bosan. Mana
buktinya Tuhan cinta dan peduli? Mulai nuduh Tuhan. Ya, karena tidak percaya. Jadi yang pertama, umat Tuhan yang menuduh Tuhan itu mengindikasikan, menunjukkan bahwa mereka tidak percaya. Mereka meragukan kebaikan dan kasih Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus ada di muka bumi, Bapak Ibu ingat, ketika Tuhan melayani, Tuhan berkhotbah, Tuhan buat mujizat, ada golongan yang suka menuduh Tuhan. Siapa? Imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Itu suka menuduh, berusaha cari kesalahannya Tuhan, tapi tidak menemukan. Sampai akhirnya waktu Tuhan Yesus ditangkap, mereka panggil saksi-saksi palsu untuk melontarkan tuduhan terhadap Tuhan Yesus. Pilatus bilang, aku tidak menemukan kesalahan Yesus ini, aku tidak menemukan kesalahan. Tapi mereka terus berusaha untuk membunuh Tuhan Yesus dengan cara disalibkan. Mengapa? Karena mereka memang tidak percaya Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Mereka tidak percaya. Itulah sebabnya mereka melontarkan berbagai macam tuduhan. Ya, oke. Jadi yang pertama, saudara, kita belajar kalau ada umat Tuhan yang berani menuduh Tuhan, itu menunjukkan bahwa umat Tuhan itu tidak sungguh-sungguh percaya, bahkan tidak percaya. Ya, sehingga mereka meragukan kasih dan kebaikan Tuhan, bahkan berani menuduh Tuhan itu jahat. Tuhan punya rencana yang jahat buat saya, seperti yang dilakukan Israel. Yang kedua, umat Tuhan yang berani menuduh Tuhan mengindikasikan atau menunjukkan yang kedua, umat Tuhan itu bersungut-sungut, tidak bersyukur, sebab menuduh itu berhubungan dengan bersungut-sungut. Jadi kalau ada umat Tuhan berani menuduh, itu mereka juga bersungut-sungut kepada Allah. Kadang-kadang umat Tuhan bilang, kok Pak, saya tidak bersungut-sungut, tapi menuduh Allah. Lah, orang yang menuduh Allah, orang yang berani menuduh Allah itu sama dengan bersungut-sungut. Sebab bersungut-sungut dan menuduh itu berhubungan erat. Saudara lihat tadi di ayat yang kedua bagian awal dari Bilangan 14 dikatakan, bersungut-sungutlah semua orang Israel. Lalu lanjut, lalu kata-kata yang tadi sudah kita baca ya. Jadi bersungut-sungut, dan salah satu isi persungutan mereka adalah menuduh Allah. Jadi orang yang berani menuduh Allah, umat Allah yang berani menuduh Allah, berarti mereka itu bersungut-sungut kepada Allah. Ya, dan tentu orang yang bersungut-sungut kepada Allah itu, orang yang tidak bisa bersyukur kepada Allah itu pasti tidak menyenangkan hati Tuhan. Justru sebaliknya ya, mendatangkan murka Tuhan. Ya. Yang ketiga, saudara, dengan cepat saudara ya. Umat Tuhan yang berani menuduh Tuhan mengindikasikan atau menunjukkan, yang pertama, tidak percaya. Yang kedua, bersungut-sungut, tidak bersyukur, karena memang bersungut-sungut itu berkaitan dengan menuduh. Yang ketiga, umat Tuhan yang berani menuduh Tuhan itu menunjukkan ada kesombongan. Dia merasa dirinya benar, pemikirannya yang paling benar, tindakannya yang paling benar, sehingga dia tidak koreksi, dia tidak introspeksi diri, tapi justru dia malah menyalahkan dan menuduh. Sekali lagi, yang ketiga ya, seorang umat Tuhan yang berani menuduh Allah itu menunjukkan ada kesombongan, merasa dirinya benar, pemikirannya yang paling benar, tindakan perbuatannya yang paling benar, sehingga dia tidak pernah koreksi diri, dia tidak pernah introspeksi diri, tapi malah sebaliknya menyalahkan, bahkan menuduh. Ya, tadi sudah lihat di Bilangan 14 ayat 2-3 ya, kalimat yang terakhir dari ayat 3. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Kalau saudara flashback, waktu Israel ada di Mesir, mereka itu dicatat, mereka itu berdoa berseru-seru kepada Allah supaya apa? Keluar dari Mesir. Betul ya? Mereka menangis, mereka menjerit, mereka berteriak.
Karena waktu di Mesir kan ditekan, ditindas dan sebagainya. Hidup mereka susah, berat. Nah, memang orang dijajah itu pasti tidak enak. Indonesia kan pernah mengalami itu ya, di masa yang lampau penjajahan, tidak enak ya. Nah, waktu itu mereka berdoa dan Tuhan dengar doa mereka, dikabulkan. Tuhan beracara 10 tulah 1 sampai 9. Firaun masih menolak ya. Ada kalanya Firaun bilang boleh keluar, tapi yang keluar cuma yang laki-laki saja. Ada kalanya boleh keluar, tapi yang keluar cuma orang-orang, ternaknya tidak boleh, dan seterusnya ya. Pokok intinya Firaun berusaha untuk menghalangi Israel itu semuanya bisa keluar dari Mesir. Tapi begitu kena tulah yang ke-10, angkat tangan. Mengapa? Karena tulah yang ke-10 itu menimpa semua rumah orang Mesir. Karena waktu itu malaikat maut melewati setiap rumah di orang Mesir ya, termasuk juga tempat Israel tinggal di Goshen itu dilewati malaikat maut. Tapi di rumah-rumah orang Israel tidak terjadi kematian, karena di setiap ambang pintu rumah itu di atas pintu itu dilabur itu apa ya, disaput ya, disaput darah. Tuhan sudah kasih tahu, dilabur disaput darah. Nah, ketika malaikat maut lewat rumah-rumah yang ada di Mesir, termasuk rumah orang Israel yang ada di Mesir, orang Israel lolos, tidak terjadi kematian karena ada darah yang dilabur. Tapi rumah orang Mesir tidak ada darah dilabur, malaikat maut masuk, yang sulung mati, baik manusia, baik ternak. Saudara bisa bayangkan, pasti dalam setiap rumah itu ada yang sulung, betul kan? Pasti ada. Suami istri yang punya anak pasti punya anak sulung. Kalau punya anak kan pasti punya anak sulung, iya kan? Walaupun anaknya tunggal pun dia itu namanya sulung. Bisa jadi suaminya juga anak sulung dari kakek. Pokok semua yang sulung mati, manusia maupun ternak. Maka bisa dipastikan dalam setiap rumah orang Mesir ada kematian. Semua nangis kehilangan. Dan dalam kondisi begitu, Firaun manggil Musa, ya, cepat pergi, keluar, tinggalkan Mesir, kalau tidak kami semua nanti mati. Karena di istana Firaun juga terjadi kematian. Anak sulungnya Firaun juga mati, sama. Mereka kehilangan, mereka begitu sedih dan terpukul. Ya, Tuhan dengar jawab doanya Israel, mereka bebas. Nah, mulailah mereka berjalan ya. Awalnya kan begitu bebas, seneng ya. Lalu mengalami sedikit ngomel. Seneng lagi lihat mujizat Tuhan, ngalami apa sedikit ngomel. Lihat, boleh-boleh ceritanya begitu. Kalau saudara baca ya, saudara mengikuti pembacaan Alkitab itu kan saudara lihat. Itu ya, kalau kita baca itu kita mungkin godek-godek ya. Kok ada ya orang kayak gini? Ya, kira-kira kalau saudara baca mungkin begitu ya, betul. Kalau saudara baca kan kadang-kadang gitu, kalau saudara menikmati pembacaan itu ya, ini habis melihat 10 tulah, kuasa Tuhan yang ajaib, mengalami sesuatu, ngomel. Air kurang, ngomel. Tuhan buat mujizat, ada air, ya. Lalu ada lagi yang lain, ngomel lagi, ya. Lalu sampai di tepi itu apa, laut Teberau, ngomel lagi karena ada pasukan Mesir yang ngejar, kami mati. Tuhan buat mujizat, air laut terbelah, wah seneng lagi. Lagi ada masalah, ngomel lagi, bolak-balik kejadiannya gitu. Ya, sejujurnya kalau saya baca itu, sejujurnya ya, saya itu dalam hati itu ya merasa apa ya, merasa kok gini ya orang Israel itu ya. Iya, saudara, kalau saudara perhatikan kok gini ya. Tapi Tuhan tuh ngomong gini, kadang-kadang kamu ya kayak gitu buat saya. Katanya waktu saya renungkan, iya benar juga. Kadang-kadang tanpa kita sadari kita itu juga seperti itu. Karena itu Tuhan ingatkan ya, itu di 1 Korintus 12 dicatat, perjalanan kehidupan orang Israel dicatat supaya menjadi peringatan. Ini sudah bisa baca 1 Korintus 12 atau 13. Jadi peringatan, bukan untuk diteladani, bukan, tapi jadi peringatan supaya kita jangan niru kayak gitu, termasuk suka ngomel-ngomel gitu, jangan ditiru. Ya, oke, nah kita kembali ya. Jadi yang ketiga, mereka merasa sombong, merasa dirinya benar. Lebih baik kami pulang ke Mesir.
Ya, padahal tadi doanya minta keluar dari Mesir, sekarang menghadapi hal-hal begitu sampai mintai Kanaan, melihat pertahanannya begitu kuat, lalu bilang sudah lebih baik daripada kami tewas. Tuhan merencanakan supaya kami mati, rencana Tuhan jahat buat kami, lebih baik kami pulang ke Mesir. Merasa dirinya yang paling benar, pemikirannya yang paling benar. Tuhan dianggap jahat, Tuhan dianggap salah. Ya, ini menunjukkan ada kesombongan. Saudaraku, kalau Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu, kita ini mesti koreksi. Karena kalau mau jujur, siapa sih manusia yang sempurna? Tidak ada, tidak ada. Kalau saudara baca di Alkitab, semua manusia, semua tokoh-tokoh Alkitab yang dituliskan, kecuali satu ya, kecuali Tuhan Yesus ya. Semua tokoh-tokoh Alkitab yang lain, Musa, Abraham, Daud, Salomo, Petrus, Paulus, siapapun kalau saudara baca, semua itu punya kekurangan, punya kelemahan, pernah bersalah, tidak sempurna. Jadi karena itu perlu ya, kalau Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu, kita koreksi. Mengapa gerangan ini terjadi? Ya, kita koreksi. Apa ya kesalahan saya? Mungkin saya salah mengambil keputusan. Saya terburu-buru mengambil keputusan. Saudara ingat kisahnya Lot kan? Lot itu memilih daerah lembah Yordan sekitar Sodom dan Gomora. Itu yang milih siapa, saudara? Lot sendiri. Dia milih berdasarkan pandangan matanya. Wah, itu tempat yang membuat saya nanti bisa jadi sukses, berhasil, menjanjikan. Memang betul, secara manusia begitu, saudara, betul. Tapi kalau di sana, wah, dalam hitungan bulan, dalam hitungan beberapa tahun, sukses, berhasil. Sampai Alkitab mencatat Lot itu jadi kaya di Sodom Gomora itu, orang yang terpandang, itu dicatat begitu. Tapi akhirnya ketika Sodom Gomora dihancurkan, Lot bagaimana, saudara? Habis semua. Kesuksesannya, keberhasilannya cuma sesaat, sementara. Habis itu habis. Siapa yang salah? Tuhan yang salah? Enggak. Lalu yang milih siapa, saudara? Yang milih ya Lot sendiri kok. Tuhan tidak pernah ngasih tunjuk masuk ke situ, tidak pernah. Tuhan tidak pernah ngasih perintah begitu. Ya. Nah, jadi kalau terjadi sesuatu kita mesti koreksi. Bisa jadi kita ini jangan-jangan salah membuat keputusan. Kita ini salah melangkah. Karena memang jujur ya tadi saya katakan tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa salah. Kalau salah ya minta ampun. Jangan salah, tidak koreksi, malah nunjuk, nuduh Tuhan. Oke, ya. Oke, jadi itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Jadi yang pertama, umat Tuhan yang menuduh Tuhan itu berarti tidak percaya, tidak sungguh-sungguh percaya, sehingga meragukan kebaikan dan kasih Tuhan. Yang kedua, umat Tuhan yang menuduh Tuhan itu berarti sama dengan bersungut-sungut kepada Tuhan, ya, tidak bisa bersyukur, sama. Yang ketiga, umat Tuhan yang menuduh Tuhan itu berarti ada kesombongan, karena dia merasa dirinya yang paling benar. Tuhan pun berani ditunjuk dan dituduh. Yang keempat, yang terakhir, umat Tuhan yang menuduh Tuhan itu berbuat dosa sebab menista Tuhan. Sekali lagi, berbuat dosa sebab menista Tuhan. Bilangan 14 tetap di ayat yang ke-11. Mari kita lihat sebentar. Bilangan 14 ayat 11. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Jadi kalimat-kalimat di atas tadi yang kita baca 2, 3 dan selanjutnya. Lalu di ayat 14 Tuhan tuh ngomong sama Musa, berapa lama lagi orang Israel ini menista aku? Mungkin sudah tanya, Pak, menista itu apa ya? Saya lihat suruh ya di terjemahan yang lain, menista itu punya arti menghina, memandang rendah, mencela. Ya, jadi menista itu punya arti menghina, memandang rendah, mencela. Coba bayangkan ya, menghina. Saya ambil contoh satu, menghina terhadap sesama manusia yang mungkin keadaan
ekonominya atau apanya di bawah kita, kita nggak boleh menghina. Apalagi ini berani menghina siapa, Saudara? Tuhan. Kalau saya ngomong, Saudara, kurang ajar banget. Ciptaan berani menghina, menista pencipta, kurang ajar banget, Saudara. Tapi ini seringkali kalau nggak diwaspadai dilakukan umat Tuhan. Lanjut. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, menghina aku, memandang rendah aku. Ini Tuhan yang ngomong. Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Jadi ternyata ya, orang yang menuduh Tuhan itu menghina Tuhan, menista, menghina, memandang rendah Tuhan. Wah, kok sih kendali, ya? Sudah menghadapi orang pejabat yang punya kedudukan tinggi, sudah berani menista. Orang yang normal tidak berani, Kalau berani, waduh, hati-hati, ya. Tinggal tunggu hitungan hari, ditangkap, ya, kena urusan, ya. Apalagi kalau zaman dulu, ya, era itu apa namanya, Pak Harto, waduh, ya, tahu-tahu dolar itu, ya, hilang orangnya, ya. Kalau berani ngomong-ngomong yang anda itu sudah bahaya, karena mereka punya kuasa. Kepada manusia yang punya kuasa, kita nggak berani sembarangan, nggak berani menista, nggak berani menuduh, nggak berani berkata negatif sembarangan, karena mereka punya kuasa, ya. Padahal kuasanya manusia itu terbatas. Satu saat mereka bisa lengser, mereka bisa pensiun, ya. Tapi kalau Tuhan tidak pernah pensiun, tidak pernah Tuhan bilang, nah, mari gini aku pensiun jadi Tuhan. Tidak pernah, Tuhan itu tetap berkuasa dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya, tetap berkuasa, tetap maha kuasa, tidak pernah lengser, tidak pernah pensiun. Nah, kalau sama manusia yang bisa pensiun, kita itu tidak berani sembarangan. Bukankah seharusnya kepada Tuhan kita lebih lagi tidak berani sembarangan? Betul? Loh, kalau pikirannya sadar, seharusnya kita berpikir begitu, Tapi kadang-kadang umat Tuhan ini lepas dari kesadaran, tidak sadar gitu, ya. Bukan pingsan, bukan, tapi tidak sadar, sehingga berani nuduh Tuhan, berani menista Tuhan, Aduh, ya. Nah, orang yang menista Tuhan, ya, orang yang menuduh Tuhan berarti menista Tuhan, menghina Tuhan, itu berbuat dosa. Ayub 1, kita lihat sebentar, ya. Ayub 1, sudah kasih sekat bilangan 14. Nanti ada satu ayat lagi kita lihat di bilangan 14. Ayub 1 ayat 22. Ayub 1 ayat 22. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Dalam kesemuanya itu, kalau sudah baca ayat di atasnya, itu musibah-musibah, hal-hal yang nggak enak yang terjadi, ya. Anaknya mati, semua yang dimiliki habis, dan selanjutnya. Dalam kesemuanya itu dikatakan Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi kalau saya boleh katakan, orang yang menuduh Allah itu berarti berbuat dosa. Ayub tidak menuduh Allah, padahal istrinya ngomong sama Ayub begini, masih bertegunkah engkau kepada Allah? Itu kan saudara baca kan begitu, ya. Istrinya Ayub bilang, ini istrimu saya kan penolong, ya, tapi istrinya malah ngomong, masih bertegunkah engkau kepada Allah? Tanda tanya. Kutukilah Allahmu dan matilah. Waduh, ini perempuan yang sungguh-sungguh jahat banget. Lalu ada yang tanya sama saya, Pak, ketika Ayub dipulihkan Tuhan, lalu Ayub kan punya anak lagi, itu Ayub punya anak sama istri siapa? Ya. Nah, kalau penafsiran berkata, ya istri yang lama, ya. Karena Ayub ini kan orang yang setia, jadi tetap dengan istri yang lama, ya. Tapi kalau sudah mau tahu pastinya, nanti kalau pulang ke surga tanya sama Ayub, ya. Yuk, waktu itu kamu setelah kamu dipulihkan, kamu tuh sama siapa? Punya anak lagi 10 tuh, ya. Ada 3 anak cantik kan, Yemima, Kesia, Keren Habul. Itu siapa? Istrimu siapa? Istri yang lama atau istri baru? Gitu, ya. Sudah tanya. Cuma penafsiran berkata istri yang lama, ya. Nah, jadi ternyata istrinya tidak mendukung, tidak menopang, tidak menguatkan, tidak menghibur, malah mengucapkan kata-kata seperti itu. Tentu ini kata-kata yang diucapkan oleh istri Ayub ini adalah kata-kata yang berasal dari
iblis, tukang tuduh. Loh ya kan? Kutukilah Allahmu, itu kan iblis kan begitu so. Jadi istrinya Ayub dipakai iblis. Jadi kalau saudara dengar kata-kata negatif dari siapapun, ya, siapapun so, ya, siapapun saudara bisa sendiri ya. Tapi saya berdoa supaya orang-orang sekitar kita tidak ada yang dipakai oleh iblis seperti istrinya Ayub ya. Kutukilah Allah, percuma kamu percaya kepada Tuhan, jangan didengar. Itu kata-kata iblis. Tapi jangan saudara ngomong gini, iblis kau, jangan. Ya diam saja. Kalau saudara dengar gitu ya saudara diam aja. Ya, yang ngomong itu siapa ya saudara diam aja. Tapi jangan didengar, jangan terpengaruh, jangan. Karena itu kata-kata tipuan dari iblis. Orang itu tertipu lalu dia ngomong seperti itu kepada kita, melemahkan iman kita. Tapi Ayub tidak berdosa. Dikatakan tidak menuduh Allah berbuat yang tidak patut. Ya. Tadi Bapak Saudara, orang yang menuduh Allah yang keempat itu berarti berbuat dosa, sebab mereka menghina, mereka menista, mereka memandang rendah Tuhan. Oke, 4 hal sudah ya. Penutup yang terakhir, umat Tuhan yang menuduh Tuhan pasti tidak akan mengalami janji Tuhan. Pasti. Umat Tuhan yang berani menuduh Tuhan, saya pastikan tidak akan mengalami janji Tuhan. Ayo kita lihat Bilangan 14 ayat 23. Bilangan 14 ayat 23. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Dan memang benar, ya, orang-orang yang menista itu 10 pengintai, dan orang Israel tidak ada yang masuk tanah Kanaan. Orang Israel yang keluar dari Mesir maksudnya. Yang masuk tanah Kanaan adalah generasi berikutnya, anak-anak mereka yang tidak melihat mujizat, 10 tula barang itu tidak. Tapi yang melihat mujizat tapi menghina Tuhan, menuduh Tuhan, tidak masuk. Kecuali 2 orang, Yosua dan Kaleb. Tapi yang lain tidak menikmati janji Tuhan. Jadi Bapak Saudara, kalau ada umat Tuhan, ya sekian lama ibu Tuhan tidak menikmati janji Tuhan, ini mesti koreksi. Jangan-jangan terlontar dari kata-kata kita atau di pikiran hati kita menuduh Tuhan. Orang yang menuduh Tuhan dipastikan tidak akan mengalami janji Tuhan. Ayat penutup terakhir dari Ibrani bisa kembali maju ke depan. Mazmur 118. Mazmur 118 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Mazmur 118 ayat pertama sampai 4. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, kaum Harun ini para imam, bahkan imam besar, berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 4. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Setuju berkata amin. Kalau kita takut akan Tuhan, kita akan berkata, Tuhan, aku percaya kasih setiamu itu tetap untuk selama-lamanya. Karena itu apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, aku tetap percaya Engkau itu Allah yang penuh dengan kasih. Kesetiaanmu tidak pernah berubah. Aku itu Tuhan yang seringkali berubah setia, yang seringkali mungkin kurang percaya, tapi aku mau belajar percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Kasih-Mu, kesetiaanmu, kuasamu, kebaikanmu tetap untuk selama-lamanya. Amin. Mari sama-sama kita akan datang kepada Tuhan lewat satu pujian yang kita katakan. Silakan pemusik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kita nyatakan dengan sungguh di hadapan Tuhan, Engkau Tuhan yang baik. Engkau Bapa yang baik. Engkau selalu baik kepadaku Tuhan. Biarlah kata-kata ini boleh menguatkan kita, ya. Sehingga apapun keadaan kita hari ini, tetap kita berkata, Engkau selalu baik kepadaku Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu
untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus terus ingatkan setiap kami umat Tuhan supaya kami jangan menuduh Tuhan, karena orang yang menuduh Tuhan itu berarti menista Tuhan, itu berdosa kepada Tuhan dan tidak akan mendapatkan janji Tuhan. Karena Tuhan, kami mau introspeksi diri kami. Jikalau mungkin sekiranya tanpa kami sadari hari-hari kemarin kami sempat menuduh Tuhan, entah lewat perkataan kami, entah ada dalam pikiran hati kami sempat menuduh Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Siapakah kami ini? Kami hanyalah ciptaan, tetapi kami tanpa kami sadari kami berani menuduh pencipta kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh membuat kami bertumbuh dewasa. Kami jadi umat-umat Tuhan yang tahu bersyukur, umat-umat Tuhan yang tahu mengucapkan kata-kata yang memuliakan Tuhan, kata-kata yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga janji Tuhan itu boleh tergenapi dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau berdoa untuk setiap umat Tuhan, Tuhan Kau berkati setiap umat-umat-Mu, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami. Bahkan Kau berjanji menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-Mu karena mengasihi Engkau, Allah sumber segala berkatnya akan memberkati dan memakai hidup kami untuk boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang membutuhkan bantuan doa. Jika ada mereka yang sakit, Engkau jamah, berikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bila Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang menghadapi masalah pergumulan, biarlah dengan iman yang teguh kami tetap menanti-nantikan Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat, selalu dinyatakan tepat waktu. Terima kasih Tuhan. Berdoa pula memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertama usia membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kami berdoa pula untuk ibadah raya minggu depan disertai dengan perjamuan kudus. Bila setiap kami umat-umat Tuhan mempersiapkan diri, dengan juga dengan hamba-hamba-Mu yang melayani, sehingga melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, iman kami semakin diteguhkan, bahkan kasih-Mu, kuasa-Mu bekerja nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah, kami akan kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus harus mimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menegasikan mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Tuhan berkati, sampai berjumpa di minggu yang akan datang disertai dengan perjamuan kudus.